Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Maria Kirtia, salah satu guru di SMA Angkasa 1 Halim Perdana Kusuma. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan jurusan Pendidikan Agama Islam batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan NIM 42500104118. Pada hari ini, tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Angkasa 1 kelas 12 dengan materi warisan dalam Islam. Selamat menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah kita mulai pelajaran kita hari ini. Semuanya yang seperti biasa, kalau melepas videonya sudah tidak ada lagi pegang handphone. Kita mulai pelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa dipimpin oleh yang berdoa. Silakan. Lana, Maharani, Marisa, Marsha, Akal, Fajar, Nadia, Panji, Raditya, Rafa, Salma, Sofian, Dini, Syama, Salum, Syauki, Safiera, Santa, Zaki, Akal, Hari ini kita akan melanjutkan yang pertemuan kita di minggu sebelumnya. Minggu kemarin masih ingat belajar apa? Pembagian warisan. Masih diingat? Pembagian warisan itu harus ada 3. Kemudian yang pertama harus ada apa? Bagi siapa? Waris. Yang kedua ahli waris. Yang ketiga
tinggalkan atau warisannya guys. Udah ada pewaris, ada ahli waris, kalau nggak ada warisannya apa yang mau dikasih? Oke, sebelum kita mulai, Ibu akan memberikan sebuah video yang berkaitan dengan pembagian warisan. Suaranya kan kedengaran ya? Dosa yang pertama bisa jadi menjadikan dirinya memutuskan silaturahim, menjadikan dirinya silaturahimnya diputuskan, hubungan dengan rahimnya diputuskan. Banyak orang sibuk menyambung silaturahim dengan orang lain, padahal itu hanya adalah ukhuwah Islamiyah ataupun ukhuwah wataniyah. Tapi ternyata silaturahim yang asli tidak dijaga gara-gara masalah warisan, terputuslah hubungan antara ibu dengan anaknya, terputus hubungan antara ayah dengan anaknya, terputus hubungan antara kakak dengan adiknya, abang dengan adiknya. Subhanallah. Maka dipesankan oleh guru-guru kita, kalau pembagian itu sebaiknya secepatnya. Kalau orang
Jangan berebutan warisan. Tadi dosa-dosa yang kan yang ditimbulkan dari pembagian warisan yang pertama tadi apa? Memutus silaturahmi. Kedua, yang kedua apa? Bisa menyebabkan durhaka kepada orang tua. Minggu lalu kita belajar tentang ingat kan, di dalam hukum fikih warisan Islam terdapat 3 rukun Islam. 3 rukun warisan. Yang pertama adalah al-muwaris. Apa itu al-muwaris? Apa? Orang yang mewarisi atau kita sebut sebagai pewaris. Kalau al-waris yang menerima warisan atau ahli waris. Al-maurits adalah harta warisan yang ditinggalkan. Harta warisan baru bisa dibagikan pembagiannya. Setelah 4 jenis pembayaran, jadi warisan yang dibagikan itu adalah sisa setelah yang pertama sudah dibayarkan zakat atas seluruh harta warisan yang ditinggalkan. Kedua, sudah mengurus biaya jenazah dan lain-lain, biaya pengurusan dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, sudah melunasi hutang piutang dan sudah memberikan wasiat kepada pewaris. Kalau masih ada sisanya, baru diberikan kepada ahli waris. Jadi harus ini dulu, 4 dulu. Nggak boleh langsung dibagikan warisannya. Nanti kalau dibagikan warisannya, nggak ada yang membayar zakatnya, nggak ada yang membayar hutang-hutangnya, pasti akan saling lempar. Si A, dia aja yang bayarin, dia dapat warisan lebih besar dan lain-lain. Jadi untuk menghindari adanya hal-hal seperti itu, maka diputuskanlah harus sudah melakukan 4 jenis pembayaran ini baru boleh dibagikan warisan. Kemudian pembagiannya, pembagian harta warisan menurut hubungan darah. Kemarin sudah disebutkan juga ada golongan dari laki-laki, ada ayah, anak laki-laki, kemudian saudara laki-laki, paman dan juga kakek. Kemudian golongan anak perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan juga nenek. Ini orang-orang yang mendapatkan warisan, ahli waris. Menurut pembagian harta tentang perkawinan, ada duda atau janda, atau istilahnya kalau duda itu berarti yang ditinggalkan suaminya, yang meninggal berarti istrinya. Kalau janda berarti yang meninggal suaminya. Sampai sini paham? Benar paham? Terus bagaimana apabila semua ahli warisnya ada? Maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda ataupun duda. Kalau misalkan dikumpul di satu keluarga besar, contohnya ya, masih ada kakek, masih ada nenek, ayah, ibu, anaknya, cucu dan sebagainya, maka ini yang utama terlebih dahulu. Baru kemudian kalau masih ada sisanya diberikan kepada yang lain. Jadi ini adalah ahli waris utama yang mendapatkan warisan yang ditinggalkan dari si mayit. Terus seseorang berhak menjadi ahli waris satu karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya para pewaris lainnya. Jadi kalau berusaha membunuh saudaranya hanya untuk mendapatkan warisan, maka dia secara hukum dalam Islam dicoret namanya sebagai daftar ahli waris. Boleh saling membunuh. Yang kedua, dipersalahkan secara memfitnah atau mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam hukuman 5 tahun atau lebih berat. Jadi kalau dia berusaha memfitnah pewaris atau orang yang akan mewarisi harta tersebut, udah memfitnah, berusaha menjebloskan kepada penjara, menjebloskan pewaris ke penjara hanya untuk mengambil harta warisan yang ada, itu juga salah. Karena kalau mau menyalahkan harus ada buktinya. Kalau nggak ada buktinya, jatuhnya kepada
kalau udah fitnah kemudian membunuh, otomatis kalau di dalam Islam sudah tercoreng namanya, udah nggak ada lagi dia nggak dapat bagian sama sekali. Oke, ketentuan pembagian waris yang akan kita pelajari. Anak perempuan, anak perempuan mendapatkan setengah jika dia sendiri, nggak punya saudara laki-laki. Ya, itu maksudnya sendiri, jangan sedikit maksudnya. Dia anak perempuan satu-satunya, nggak punya saudara sama sekali. Dia bagiannya mendapatkan setengah. Kalau yang lainnya lagi, Yang lain kan masih ada istrinya, suaminya, ayahnya, ibunya. Oke, kemudian 2/3 kalau anak perempuannya ada 2 atau lebih. Jadi mau 2, 3, 4 dan lain-lain. Bagian dari si anak perempuan tersebut adalah 2/3 dari harta warisan. Jadi kalau punya saudara perempuannya banyak itu 2/3. Kemudian kalau ada anak laki-laki, maka pembagian warisannya adalah lebih banyak 2 kali anak laki-laki dibanding perempuan. Kalau misalkan kalau anak perempuannya anak laki-lakinya 1, perempuannya 2, bagaimana? Maka perbandingannya menjadi 2/1 anak laki-lakinya tetap mendapatkan 2. ini maunya aku yang 2. Dia masih kecil. Tetap Aku maunya yang 2. perempuan memang seperti itu bagian. Kayak sapi aja. Safira apa lagi abangnya 2? Iya. Kalau 2 bosen. Bagian untuk ayah. Untuk ayah 1/3 kalau berarti isi mayat yang meninggal ini gak punya anak, dia punya bagian 1/3. Tapi kalau si mayatnya punya anak, berarti dia mendapatkan bagiannya sebanyak 1/6. Ayah ini kalau buat misalkan kalian punya orang tua, berarti ini sebutannya kakek. Ini kalian, tapi kalau misalkan bagi si mayat ini ayahnya. Untuk ibunya itu nggak jauh beda. Sama sih ayahnya. Untuk ibu 1/3 jika si mayat tidak meninggalkan anak, 1/6 jika memiliki anak ataupun 2 saudara. Bagiannya hanya 1/6. Kemudian ibu akan mendapatkan lagi 1/3 dari sisa jika ada. Tapi kalau nggak ada ya bagiannya hanya yang 1/6 tadi. Maksudnya dia mau ditanyain? Kalau dia punya anak, Siapa? kalau dia punya anak, Kalau punya anak kan bagiannya dapatnya 1/6. Kalau si mayatnya punya anak ya. Kemudian untuk suami atau bunda yang ditinggalkan, istrinya meninggal. Kalau istrinya meninggal dan tidak punya anak, maka bagian suami adalah 1/2. Tapi kalau punya anak, bagian suami adalah 1/4 dari warisan yang ditinggalkan. sisanya anak. Sisanya anak, sisanya bisa ke anak, bisa ke ibu. Nah ini adalah waris-waris ahli waris pertama. Kemudian siapa lagi yang dapat istri atau janda yang ditinggalkan suaminya? 1/4 kalau dia nggak punya anak. Aku jahat sih. Karena bagiannya kan jatuh ke anaknya. Lalu ya, kalau masih bocil, 1/4 Kan dipegang kan sampai dengan ibunya loh. Investasi bodoh. 1/4 kalau dia tidak punya anak, 1/8 kalau dia punya anak. Tadi kalau suami berapa dapatnya? Kalau anak setengah, Kalau anak yang sudah besar ya sama. makin dikit dong. Karena kalau istri masih bisa dibiayai. Kalau yang meninggal yang ditinggalkan adalah istri atau perempuan, dia bisa jadi menikah lagi. Kan suami bisa karena dia pasti jarang dia. Ya udah ketentuannya seperti itu. Kemudian bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, nggak punya anak dan nggak punya ayah, maka yang mendapatkan bagian adalah saudara laki-laki ataupun saudara perempuannya dengan masing-masing bagiannya 1/6. Kalau nggak punya anak dan nggak punya ayah ya, misalkan tapi dia masih punya saudara kandung, itu bagian saudara-saudaranya adalah 1/6. Tapi kalau orang itu 2 orang atau lebih, maka bagiannya menjadi 1/3.
Kan banyak yang dibagi. Kalau seperti ini warisannya gimana, Bu? Ya udah, kalau misalkan warisannya kan cuma Kalau 200.000 lagi. yang ditinggalkan banyak, ya udah terima. Ya udah jadinya namanya. Oke, kemudian bila seseorang meninggal karena meninggalkan anak dan ayah, sedangkan dia mempunyai satu saudara perempuan, kandung ataupun seayah, maka bagiannya adalah 1/2 atau setengah. Kalau punya saudaranya 2 atau lebih, bagiannya jadi 2/3. Kalau misalkan ini saudaranya meninggal sih. Kenapa? Ibu, nomor 1 kan dia tinggal sendiri. Iya. Oh, Meninggal sendiri. bukan maksudnya. Misalkan karena udah nggak punya orang tua, belum menikah misalkan, dia punya harta pribadi atas nama pribadinya, itu harta warisannya jatuhnya berarti kepada saudara kandungnya, karena udah nggak punya orang tua kan, yang mendapatkan warisan dia adalah saudara-saudaranya. Kalau saudaranya cuma satu, perempuan ataupun laki-laki, dia bagiannya adalah setengah bagiannya. Tapi kalau seandainya saudaranya ada banyak, berarti bagiannya adalah 2/3. Nanti sisanya mana? Sisanya akan dikelola lagi, dikembalikan lagi kepada ahli warisnya. Ini adalah bagian yang harus dibagikan terlebih dahulu. Oke, kita mulai ke perhitungan. Nah, anak laki-laki adalah mendapatkan sisa dari warisan yang sudah dibagikan. Tapi kasusnya, kalau seandainya anaknya cuma laki-laki, nggak punya anak perempuan, tapi masih punya ayah, masih punya ibu, sudah dibagikan kepada ayah ibunya, sudah dibagikan kepada suami atau istri yang ditinggalkan, maka sisanya langsung akan diberikan kepada anak laki-laki. Tapi kalau misalkan punya anak perempuan, berarti pembagiannya tadi 2/1 dari sisa yang sudah dibagikan kepada ayah ataupun ibunya. Dari sisanya ya. Oke, kita masuk ke perhitungannya guys. Contoh ya. Amir ini adalah seseorang yang meninggal. Dia meninggal dengan ahli warisnya adalah ayah ibunya serta istri dan 3 orang anak. Namanya Ahmad, Anita dan Anissa. Berarti anak laki-lakinya berapa? 1. Anak perempuannya 2. Maka pembagiannya adalah karena Amir punya anak, maka pembagian untuk ayah dan ibunya menjadi berapa? 1/6. Untuk ayah dan ibunya. Untuk istrinya berapa? Karena Amir punya anak. Kasian banget sih istrinya. Ibu udah jauh ke sekolah sama dia. Ya seperti itu. Untuk anaknya bagaimana? Setelah sudah dibagikan kepada ayah, ibu dan istrinya, hitung baru kemudian kita hitung untuk anaknya. Untuk anaknya ini perbandingannya 2/1. Tapi karena anak perempuannya 2, maka dijadikan 2/1/1 seperti ini guys. Pusing nggak? Banget. Kita mulai praktek deh. Bentar. Ada yang mau tulis video? Istighfar, astagfirullahaladzim. Itu ada saat kita. Oke, nih ibu berikan contoh ya. Misalkan yang meninggal adalah suami. Kemudian ahli warisnya ada istri, ada ibu, dan 2 anak laki-laki. Warisan yang ditinggalkan itulah ada 180 juta misalnya. Istri bagiannya berapa tadi? Kalau punya anak 1/8. Ibu bagiannya berapa kalau punya anak? Anak laki-laki adalah atau sisa. Menghitungnya
baru kita kalikan 180. Bentar. Berapa hasilnya? Bagian istrinya berapa? Berapa bagian istri? Enggak dong. Pakai tangan. Berapa bagian istrinya? 22 juga. Bagian ibunya berapa? 30. Terus anak laki-lakinya berapa jadinya? Berarti sisanya. Cuma kan anaknya 2. Ya bagus. Dari berarti laki-lakinya 180 juta dikurang. Itu nanti dikurang 50. Iya. 500. Berapa? 52 juta 500. Berapa? Dikurangi berapa? 120 juta 500 bagi 2 kita itu 63 juta. Berarti bagiannya per orang. Berapa? 63 juta 100 per orang. Jadi kalau anak laki-laki semua tetap besar kan bagiannya. Ini kecil. Masih nggak jauh beda lah sama bagian istri. Jadi kalau anak 63 juta itu. Iya, karena anaknya cuma laki-laki. Wah, iya. Oke, contoh kedua misal yang meninggal adalah seorang perempuan. Yang meninggal istri. Ahli warisnya ada suami dan dia nggak punya anak. Suami bagiannya kalau punya anak berapa? Berapa bagian suami kalau mau punya anak? Bagian saudara kandungnya berapa tadi? 2 per 3. Karena dia ada 2. 2 per 3. Ini kalau disamakan menjadi berapa? Berarti menjadi 3 per 6 dan 4 per 6. Ini kalau di total menjadi 7 per 6. Sedangkan nggak bisa. Oke, karena ini 7 per 6, maka nggak bisa kita pakai pembilangnya 6. Harus diubah menjadi berapa? Kira-kira jadi berapa? Berarti kita ambil yang 7-nya untuk jadi bagian suami adalah 3 per 7. Bagian 2 saudaranya ada yang punya spiral lagi 4 per 7 dikali, oh iya, karena yang ditinggalkan sebanyak 42 kan harta istri biasanya nggak lebih sedikit daripada punya suami. Ini baru dikalikan bisa 42 juta. Berapa bagiannya? Berapa ya? Punya suami ini berapa? Berapa bagiannya? 18. Bagian dua saudaranya berapa? 42 dan 24 juta dibagi 2 berarti menjadi masing-masing saudaranya dapat 12 juta. Jadi kalau kalian nggak bisa langsung dibagi ini ya,
juta itu nggak bisa. Seluruh pembagian warisan harus disamakan dulu. Bagian. Oke. Oke, coba ibu minta kalian buat kelompok per baris aja. Silakan diubah mejanya untuk menjadi lingkaran. Lebar dulu. Iya. Per kelompok membentuk lingkaran. Silakan, ayo bergerak dari sekarang. Ayo guys, ini disimpan dulu boleh. Sebenarnya yang belakang nggak sih? Ayo, membentuk lingkaran per barisan. Dan satu anak perempuan. Meninggalkan satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Hitunglah bagian masing-masing apabila warisannya sebesar 90 juta. Hitung bagian warisan masing-masing apabila warisan yang ditinggalkan sebesar 90 juta. Sudah, kedua. Bentar Bu. Soal kedua. Ya. Kedua, seseorang wafat dengan meninggalkan seorang istri, satu orang istri, Iya. ibu, saya satu ya, seorang istri, ibu, ayah, dan dua anak perempuan. Seorang istri, ibu, Ayah dan dua anak perempuan. Gak punya anak laki-laki. ibu anak perempuan. Pertanyaannya, berapa bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris apabila tirkah sebesar atau warisan sebesar 54 juta? Berapa bagian yang masing-masing? Itu kesalahannya ada bertahun-tahun. Waris Apabila warisan sebesar 54 juta. 54 ya. Ketiga, Bu sebentar. Ibu 54 juta termasuk deposito. itu sudah total keseluruhan aset. 3, Pak Sakijan. Apa? Pak Sakijan. Pak
Pak Sakijan wafat dan meninggalkan warisan sebesar 24 juta. 24 juta. Gak semua orang punya banyak duit, guys. Ya kalau ahli warisnya banyak jadi Dan meninggal warisan 24 juta. sebanyak ya ahli warisnya adalah satu orang anak laki-laki, satu orang anak perempuan, istri dan ibu. Ibu itu anak perempuan itu dapat 200.000 itu. Pertanyaannya, satu anak laki-laki, satu anak perempuan, istri dan ibu. Ya, satu istri. Gak usah banyak-banyak, bocornya sedikit. Pertanyaannya, berapa bagian warisan untuk istrinya? Berapa banyak bagian untuk istrinya? Sudah? Nomor 4. Kan kalian banyak orangnya. Nomor 4. Ibu Halimah meninggalkan warisan sebesar 12 juta. Ahli warisnya terdiri dari 2 anak laki-laki. Berapa? 12 juta. Ahli warisnya terdiri dari 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan, dan suaminya. Pertanyaannya, berapa bagian untuk satu anak perempuannya? Ibu terdiri dari apa, Bu? Ahli warisnya terdiri dari 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan, dan suami. Pertanyaannya, berapa bagian untuk satu anak perempuannya? Dia nabung dari masing muda. Nomor 5 terakhir, Pak John. Ini gedean dikit nih warisannya. Pak John wafat dengan meninggalkan ahli waris yaitu ibu, bapak. Ibu pelan-pelan jangan keren. Pak John wafat, ahli warisnya adalah ibu, bapak, istri, dan 2 anak laki-laki. Ibu, bapak, Istri dan 2 anak laki-laki. Jika warisannya sebesar 60 juta, berapa bagian yang diperoleh seorang anak laki-laki? Nanti anaknya 2. Bisa warisnya dapat berapa? Jika warisannya sebesar 60 juta. Oke, silakan 30 menit untuk menghitung. Astagfirullahaladzim, Bu. Bagi aja belum? 9 menit. Udah 15 menit itu. Oke, kalau gitu Ibu bagi ini untuk kita Ibu tampilkan di depan kalian. Ibu kasih waktu 10 menit untuk satu kelompok menjawab satu pertanyaan. Oke, kelompok paling kanan menjawab pertanyaan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Sisanya tetap dikerjakan, tapi itu dulu yang dikerjakan. Silakan dikerjakan. Jadi dia nggak ngasih ke itu ya, nggak ngasih ke istri yang tahu saudara sama anaknya.
Pasti lama juga yang beneran ya pantuan buah hutan. Tadinya satu pernah tuh siapa? Cewek, anak cewek. Dia satu dia berani. Juara kali ya? Nomor 3 Ji. Gila anak satu. Kita gila. Bobolan nomor 1. Jadi apa namanya? Iya banyak lagi.
Dua
Sesuai dengan soal yang tadi. Nah,
Oke, ayo kita berdoa dulu sebelum kita pulang. Ya, mau kita mengambil hari ini untuk kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai memberi salam.